Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan karunia-Nya untuk kita semuanya. Dan yang terutama adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang akan kita kaji kali ini adalah salah satu risalah, tulisan pendek dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dengannya kita dapat memahami betapa berharganya nikmat hidayah itu. Hidayah, seperti kita ketahui, adalah kebutuhan utama, kebutuhan paling pokok bagi seorang hamba. Kebutuhan kita terhadap hidayah itu jauh melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Oleh karenanya, doa yang paling banyak kita ucapkan adalah doa memohon hidayah. Dalam setiap salat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu dikarenakan memang kebutuhan kita yang paling besar adalah kebutuhan hidayah. Baik saudara sekalian, agar nanti bisa kita bahas sampai selesai, maka kita akan langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan basmalah. Nah, memulai dengan basmalah itu adalah sunnahnya para rasul. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Al-Quran, kitab kita juga diawali dengan bacaan basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat-suratnya, keputusan-keputusannya juga selalu memulai tulisannya dengan Bismillah. Ada beberapa hadis
yang membahas masalah basmalah di awal khitab atau di awal tulisan dengan beberapa jalur sanad yang sebagian ulama menyimpulkan dengan sanad-sanad tersebut hadis ini bisa dikategorikan hadis hasan li ghairi, tapi sebagian ulama mengatakan ini walaupun jalan sanadnya banyak belum cukup untuk naik pada derajat hasan li ghairi. Nah, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang maknanya adalah kullu amrin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta' atau fahuwa ajdam dan yang sebagainya, bahwa hal-hal yang penting, perkara-perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia putus barokahnya. Baik, itu soal fadilah. Tetapi dari sisi masyru'iyahnya atau disyariatkannya jelas sekali bahwa memulai segala sesuatu dengan bismillah itu sangat disyariatkan. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan min a'jabil ujab, termasuk sesuatu yang paling mengherankan, paling aneh. Kita bicara sesuatu yang aneh itu tidak harus karena kita nggak tahu kenapa terjadi, bukan ya. Nah, sesuatu yang kita tahu kenapa itu terjadi, sebabnya terjadi, bisa juga kita pandang apa? Itu aneh. Nah, termasuk hal ini. Baik, termasuk hal yang paling mengherankan, paling aneh. Wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallab. Dan termasuk ayat terbesar yang menunjukkan kuasa, kemampuan Allah, Raja yang maha mengalahkan. Al-Ghallab itu bukan nama Allah ya. Al-Ghallab itu sifat Allah. Ya, kita paham juga di sini bahwa tidak semua sifat-sifat Allah itu menunjukkan namanya. Ya. Tapi semua nama-nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Baik, termasuk di sini Al-Ghallab itu sifat Allah, tapi itu bukan nama Allah, bukan nama Allah. Baik. Termasuk ayat atau tanda-tanda yang menunjukkan besarnya kemampuan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Terutama dalam hal hidayah. Bagaimana hidayah itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang benar-benar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sittatu usul. Ada 6 perkara penting. 6 hal yang sangat prinsip. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan. Yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang. Lil awam. Bahkan untuk orang awam. Artinya ini. 6 perkara ini bagi orang awam jelas. Bagi orang awam gak sulit untuk memahaminya. Gak sulit untuk memahaminya. Penjelasan Allah terhadap 6 perkara ini sangat mudah untuk dipahami. Sangat jelas. Gak butuh orang dengan IQ yang tinggi untuk bisa paham ini. Gak harus orang-orang yang cerdas yang bisa paham ini. Yang paling awam pun bisa. Baik. Fauqa ma yadhunnu dhannun. Allah menjelaskannya ya, lebih jelas dari apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Artinya apa itu? Sangat jelas sekali penjelasannya. Tapi thumma ba'da
hadza. Ghalita fiha adqiya'ul alam. Tapi ternyata setelah itu masih banyak orang-orang cerdas di dunia ini yang salah paham. Coba. Penjelasannya sangat jelas. Orang awam pun mudah untuk memahami. Tapi nyatanya banyak orang-orang cerdas di dunia yang salah memahami masalah ini. Illa aqallul qalil. Kecuali orang yang sedikit sekali. Apa masalahnya saudara sekalian? Masalahnya adalah taufik. Masalahnya adalah apa? Taufik. Nah, u'tu zaka'an wa ma'u'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberi kebersihan hati. Masalah kan? Masalah. Orang itu walaupun dia punya kecerdasan, kemampuan yang baik untuk memahami masalah, kalau dia oleh Allah tidak diberi hati yang bersih, niat yang tulus untuk menerima hidayah, kecerdasannya tidak bisa menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Baik, kita ambil pelajaran di sini. Maka ketika kita belajar, biasakan belajar dengan hati yang bersih. Belajar dengan niat yang tulus. Belajar dengan niat yang lurus. Namanya orang belajar itu gimana? Orang belajar itu sikapnya seperti seorang pasien yang datang kepada seorang dokter yang dia percaya. Itu orang yang belajar seperti itu. Apa nanti sarannya? Apa nanti yang ditunjukkan oleh ilmu yang dia dapatkan, itu yang akan dia kerjakan. Itu sikapnya orang belajar. Nah, orang belajar itu, kita tahu ketika kita belajar, nanti kita akan tahu apa yang sebelumnya kita belum tahu. Apa yang sudah kita yakini sebelumnya, bisa jadi kita ketahui di situ salah. Baik, apa yang biasanya kita kerjakan ketika kita belajar kita ketahui salah. Apa yang selama ini jadi pemikiran kita, jadi prinsip kita, begitu kita belajar kita ketahui salah. Ini pentingnya niat yang benar dalam belajar di sini. Begitu kita jumpai salah, kita harus siap mengoreksi. Yang saya pahami sebelumnya ini harus dikoreksi. Biasanya ini harus dikoreksi. Pemikiran ini harus dikoreksi. Baik. Yang kedua, u'tu fuhuman wa ma'u'tu uluman. Mereka diberi kemampuan memahami, tapi mereka tidak diberi ilmu. Ikhwan, ketika kita bicara ilmu, apa ilmu itu? Ilmu itu maqala Allah, maqalar Rasul. Apa yang Allah katakan, apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah ilmu. Itulah ilmu. Banyak orang dia punya kecerdasan yang luar biasa, kemampuan mencerna yang luar biasa, tapi dia tidak diberi ilmu. Gambaran dia seperti orang yang matanya normal, matanya sehat, tapi dia berada di dalam ruangan yang tidak ada cahayanya. Bagaimana? Manfaat? Enggak manfaat. Enggak manfaat. Nah, jadi mata itu dia bermanfaat apabila gimana? Satu, dia sehat, punya kemampuan melihat. Yang kedua, ada cahaya. Ada cahaya. Baik.
kemampuan memahami yang baik itu kalau tidak ada bimbingan dari ilmu, dari wahyu, nah, maka dia seperti orang yang diberi mata sehat tapi tidak berada di dalam cahaya. Nah, dia di dalam ruangan yang tidak ada cahaya. Nah, u'tu sam'an wa absaran wa af'idah. Fama aghnat anhum afidat sam'uhum wala afidatuhum min syai'. Mereka diberi kemampuan mendengar, melihat, berpikir, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu masalah ketika Allah tidak memberi taufik kepada seseorang. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum. Ada 3 perkara. Jadikan ini sebagai kaidah kita, pegangan kita untuk menjaga akidah kita. Yang pertama, akidah itu hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, akidah itu hanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada dari apa? Ini pengalaman spiritual saya. Nah, apapun pengalaman kita. Dan banyak orang-orang itu tertipu karena dia merasa punya pengalaman spiritual yang sangat berkesan. Akhirnya itu dia apa? Dia jadikan sebagai pegangan. Misalnya kan salah satu sesepuh kita dulu kan, alasan dia sampai sekarang, sampai wafatnya beliau rahimahullah ta'ala, bertahan di Islam Jamaah itu karena apa? Nah, dia sampai ke Islam Jamaah itu karena dia sebelumnya mimpi. Ya kan? Nah, dia punya mimpi yang membimbing dia sampai ke sana. Nah, akidah tidak diambil dari ini. Apalagi hanya cerita-cerita khurafat. Nah, yang katanya aku punya kehebatan begini, begitu. Itu nggak bisa jadi dasar akidah. Akidah itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman salafus salih. Baik. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman salafus salih. Karena ini masih, ketika kita bicara harus berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, banyak orang merasa dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi memahaminya yang salah. Kenapa salah? Meninggalkan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Baik. Yang ketiga, jangan beri kekuasaan akal untuk mencerna hal-hal yang gaib. Jangan. Ya. Hal-hal yang terkait dengan barang gaib, kita harus berhenti pada wahyu. Sudah. Wahyu itu sampai di mana? Sampai gitu saja. Kalau itu terkait dengan apa? Sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Baik. Misal, bicara kondisi hari kiamat. Gaib? Gaib. Seberapa yang bisa kita bicarakan tentang kondisi hari kiamat? Sejauh yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang nggak diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah kita nggak bicarakan. Baik. Bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa yang kita bicarakan? Nah, sesuai yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang mana? Yaitu kita percayai segitu saja.
Nggak usah ditambahi. Nggak usah ditambahi. Baik? Nah, jadi akal kita jangan diberi kekuasaan untuk apa? Nah, mencerna hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu kita yakini sesuai dengan wahyu yang datang. Nah, sesuai dengan wahyu yang datang. Selebihnya ya kita diam. Kita nggak bicara. Karena apa? Karena nggak ada wahyu. Sesuatu yang gaib itu kita bisa mengira-ngira apabila satu, ada yang semisal, ya ada yang semisal yang bisa kita lihat. Kita bisa bayangkan ketika ada yang cerita yang gaib, kemudian di sini ada yang semisal. Nah, kita bisa bayangkan, oh kira-kira seperti ini. Gitu kan? Baik, sekarang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak yang semisal dengan Allah? Enggak ada. Baik, enggak ada. Baik. Kemudian yang kedua, kita pernah melihatnya. Nah, kita pernah melihat Allah? Enggak pernah. Baik. Yang ketiga, ada kabar yang terpercaya. Baik. Kabar yang terpercaya yang datang hanya segitu. Hanya menyebutkan tangan Allah, hanya menyebutkan wajah Allah, hanya menyebutkan Allah di atas arsy. Yang datang cuma segitu kan? Baik. Karena nggak ada yang semisal, dan kita nggak pernah melihatnya, sementara yang datang kepada kita hanya sampai Allah berada di atas arsy, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Ya sudah, kita percayanya segitu. Kita percayanya segitu. Nggak boleh kita tambah-tambahi, oh berarti tangannya kira-kira seperti ini, wajahnya kira-kira seperti ini, atau sampai kita katakan seperti tangan kita, seperti wajah kita. Nggak boleh. Nah, tidak boleh. Atau kita ingkari, oh nggak ada itu. Nggak ada. Sana nggak boleh. Jadi sesuatu yang terkait dengan gaib, akal kita jangan diberi kekuasaan untuk hal ini. Baik. Dan terkait dengan apa? Syariat. Terkait dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Akal kita perannya apa? Perannya akal adalah sebagai wasilah, sebagai alat, sebagai jalan untuk memahami nas, untuk memahami syariat. Bukan untuk mengadili nas, bukan untuk mengadili syariat. Paham ya? Sehingga apabila ada nas, ada syariat, ada hukum yang nggak sesuai dengan akal kita, kecurigaan kita tertuju pada siapa? Siapa yang kita curigai? Akal kita. Yang kita curigai adalah akal kita. Bukan syariatnya, bukan nasnya. Paham ya? Baik. Jadi, inilah saudara sekalian. Secara garis besar, kenapa banyak hal-hal yang sangat jelas penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak orang-orang yang bahkan itu orang-orang pinter, ya, orang-orang jenius tersesat dalam masalah ini. Padahal orang-orang yang awam saja bisa bisa paham. Baik, karena banyak orang begitu dia merasa jenius, merasa cerdas, akhirnya apa? Memberi kekuasaan kepada akalnya melebihi batas. Nah, akalnya diberi kekuasaan yang terlalu besar, yang melebihi batasnya akal. Nah, kalau kita lihat profil-profilnya ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah, banyak mereka itu bahkan oleh para ulama disifati gimana? Ya tawaqqadu dzakaan.
kecerdasannya itu ya tawakat apa? Ya tawakat itu kalau api itu membara-bara, ya, menyala-nyala. Artinya orang sangat cerdas. Nah, bahkan diantaranya punya karya-karya yang besar. Ada yang membuat karya tafsir sangat besar sekali yang oleh ulama dapat dikatakan dalam kitab tafsirnya itu terdapat segala sesuatu kecuali tafsir. Nah, karena apa? Saking cerdasnya dia. Ahli bahasa, ahli mantek, ahli kalam, dan seterusnya. Jadi tafsirnya itu lengkap, segala sesuatu ada. Kecuali satu, tafsir yang nggak ada. Nah, kecuali satu yang nggak ada, tafsirnya. Nah, para ulama sampai ada yang mengatakan, seandainya fulan, tokoh-tokoh ahli bid'ah itu, mereka itu memiliki ilmu yang cukup tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka itu bisa sejajar dengan para a'immatul salaf, a'immatul ummah. Mereka bisa sejajar dengan Abu Hanifah, sejajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka sejajar dengan mereka. Andai mereka dapat bimbingan ilmu yang benar. Nah, tapi kebanyakan yang harus kita waspadai ya. Nah, orang-orang yang cerdas, orang-orang jenius itu banyak tersesat karena apa? Takjub dengan kecerdasannya, takjub dengan kejeniusannya. Nah, sampai di zaman modern itu ada seorang ulama besar. Nah, ulama yang sampai oleh para ulama disebut ini Ibnu Taimiyahnya zaman sekarang. Mati menjadi seorang ateis. Nah, mati sebagai seorang ateis. Baik saudara sekalian, apabila kita katakan orang-orang yang cerdas saja, orang-orang jenius saja banyak tersesat dalam hal ini, jangan dikatakan kemudian kalau gitu mending kita jadi orang bodoh saja ya. Lah. Nah, bahasa ini saudara sekalian harus memahaminya dari mana? Yang jenius, yang cerdas saja mereka banyak salah paham dalam hal ini, apalagi yang awam ya. Jangan sampai nanti kalimat ini nanti diartikan seperti biasanya, jadi wong bodoh gak apa-apa, yang penting paham. Ya, paham ya? Baik. Nah, baik. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah masalah tauhid. Ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Memurnikan agama untuk Allah semata, tanpa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada sekutu dalam rububiyahnya, tanpa ada sekutu dalam uluhiyahnya. Itu namanya apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Apa itu? Tauhid itu ikhlasul ibadati lillah. Nah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan tentang tauhid kurang dalam Al-Quran? Nggak kurang. Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu semua tentang tauhid. Nah, Al-Quran coba kita lihat. Yang ada perintah mentauhidkan Allah, larangan berbuat syirik. Ya, itu namanya tauhid. Al-Quran nanti ceritanya lagi apa? Nah, sifat-sifat Allah yang dengannya kita tertuntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran nanti ada cerita-cerita umat-umat terdahulu yang diceritakan apa?
Akibatnya orang yang bertauhid, akibatnya orang yang syirik. Nah, yang diceritakan lagi dalam Al-Quran, pahalanya orang bertauhid, dosanya orang berbuat syirik. Al-Quran itu isinya dari awal sampai akhir adalah apa? Tauhid. Nah, artinya adalah tauhid. Dan tauhid itu apa? Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Masih kurang jelas apa itu tauhid? Nah, jelas sekali. Baik. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan kebalikannya tauhid. Apa kebalikannya tauhid? Syirik. Kebalikannya tauhid adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah sarfu syai'in min ibadatillah. Atau minal ibadah ila ghairillah. Baik, memalingkan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita luaskan penjelasannya, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Tapi yang inti di sini adalah apa? Apa itu syirik? Itu sudah jelas. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Tapi coba. Baik, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl. Dan bahwa Al-Qur'an kebanyakan menjelaskan prinsip ini atau kaidah ini min wujuhin syatta, dengan berbagai metode, bikalamin yafhamuhu abladul ammati, dengan kalam, dengan kalimat, dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang paling balit. Balit itu apa? Di situ diterjemahkan nggak cerdas ya. Tapi kalau bahasa Jawa itu dedel. Otaknya tumpul. Nah, itu balit namanya. Nah, bahasanya Al-Quran dalam menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, orang paling dedel, orang paling nggak cerdas, orang paling tumpul akalnya itu bisa paham. Itu bisa paham. Tapi apa yang terjadi? Tsumma sara ala aktsaril ummati ma sara. Yang terjadi pada kebanyakan umat seperti yang terjadi. Gimana yang terjadi? Kebanyakan orang menetapi tauhid atau tidak? Tidak. Kebanyakan orang terjerumus pada syirik. Dan yang luar biasa, banyak tokoh-tokoh yang mengajak kepada syirik-syirik yang dimaksud yang terjadi di kalangan umat Islam itu adalah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Nah, yang awam itu ngekor di belakangnya. Baik. Ini yang kita sebutkan tadi, mahalnya apa? Hidayah. Nah, jadi masalahnya saudara sekalian, kalau kita lihat ya, masalahnya gimana? Bukan karena kebenaran, tauhid, syirik, penjelasannya itu nggak jelas. Penjelasannya itu terangnya seterang apa? Matahari. Nah, seterang matahari. Nggak ada syubhat yang cukup buat menghalangi kita memahami masalah tauhid, masalah syirik. Sekuat apapun syubhat yang dibuat oleh orang-orang yang membuat syubhat di hadapan penjelasan Al-Quran dan Sunnah, itu lemah. Itu lemah. Nggak bisa, nggak cukup untuk menghalangi pandangan kita dari kebenaran. Itu nggak cukup. Nah,
Ibarat apa? Matahari. Nggak ada yang cukup buat nutupi matahari, nggak ada. Mau pakai terpal yang seberapa lebar, nggak cukup buat nutupi matahari. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika mata kita ditutupi oleh apa? Syubhat. Nah, kertas ini nggak cukup buat nutupi matahari. Nah, tapi kalau dia ditutupkan di mata kita, matahari nggak kelihatan. Itu masalahnya. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Baik ya. Nah, adhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanakkusis salihin wat taksiri fi hukukihim. Setan menampakkan yang namanya ikhlas, yang namanya tauhid. Mereka ditampakkan kepada mereka dalam bentuk merendahkan, meremehkan orang-orang saleh dan tidak menetapi haknya. Nah, ini dalam kasus apa ini? Syirik-syirik yang terjadi terkait dengan orang-orang saleh. Mereka yang menyembah-nyembah kuburan orang-orang saleh, mengagung-agungkan kuburan orang-orang saleh, ya, istighatsah dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ketika kita berbicara tentang tauhid kepada mereka, yang mereka tangkap apa? Kita ini seakan-akan merendahkan orang-orang saleh. Kita nggak takdim kepada orang-orang saleh. Jadi ya tak, setan menampakkannya seperti itu. Ini yang terjadi kan? Ketika kita bicara wali fulan yang antum anggap sebagai wali, kiai fulan yang antum anggap sebagai kiai besar dan seterusnya. Mereka itu hamba. Hamba yang tidak memiliki sedikit pun bagian dari rububiyah. Nah, hamba yang sama sekali tidak punya hak atas ubudiyah, sama sekali gak punya hak. Apa tuduhannya ke kita? Kamu menghina si wali fulan, kamu menghina si kiai fulan dan seterusnya. Nah, orang-orang yang mendekati pintu ini misalnya apa? Yang mengkultuskan kepada kiai. Nah, ketika kita bicara Pak Yai kita itu sepinter apapun dia manusia. Ada kalanya dia juga salah. Wah, kamu meremehkan kiai. Nah, kamu meremehkan Mbah Wali, kamu nggak takdim sama Mbah Wali. Ya gitu Pak Taufik. Nah, laku gitu. Baik. Ini realita begitu. Ini realita. Baik. Jadi, yang namanya tauhid dalam pandangan mereka ini merendahkan orang-orang saleh. Ini tidak takdim kepada orang-orang saleh. Nggak takdim sama kiai kita, nggak takdim sama panutan kita. Nah, akhirnya pada level ini kalau yang mereka belum sampai pada menyembah, akhirnya gimana? Masdarnya Islam, sumbernya Islam itu mentok pada kiai tersebut akhirnya. Nah, apapun dalil bertentangan karo mangkule gak diterima. Kan gitu. Ini kasus di tempat lama kita ya. Di tempat lain nanti akan ada bentuk yang lain. Nah, cuma mungkin karena kita belum terlalu kenal gitu aja. Baik, karena kita belum terlalu kenal gitu aja. Nah, dan hati-hati juga kadang-kadang yang sudah kajiannya notabene yo kajian sunnah juga sama. Ya, sudah mulai tipis-tipis ke situ. Kalau sudah Syekh Fulan yang ngomong nggak boleh nggak boleh di sini. Kalau sudah Ustadz Fulan yang ngomong nggak boleh di sini juga sama, penyakit ini juga sama. Ini penyakit yang arahnya nanti sama ke situ juga itu. Baik ya, baik. Kemudian
wa adhara lahumus syirka billah fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Nah, sedangkan syirik ditampakkan kepada mereka dalam potret cinta orang-orang soleh dan mengikuti orang-orang soleh. Ya enggak? Nah, mereka yang menyembah-nyembah kuburannya orang-orang soleh dan seterusnya, apa alasannya? Mencintai orang soleh, mengikuti orang-orang soleh. Nah, padahal itu syirik. Baik, poin ini kita paham. Nah, jadi tauhid yang sedemikian gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah, syirik yang sedemikian gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah, itu pun kebanyakan manusia masih salah paham. Nah, kebanyakan manusia masih salah paham, kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman bisa kebolak-balik. Orang diajak bertauhid atau bersungguh-sungguh menerapkan tauhid, perasaannya diajari berbuat lancang, berkata lancang kepada orang soleh, kepada seorang wali. Nah, perasaannya diajari tidak hormat kepada wali, tidak berhormat kepada orang soleh dan seterusnya. Nah, sementara perilaku syiriknya mereka yakini itu sebagai bentuk mencintai orang soleh, takdim kepada orang soleh dan seterusnya. Padahal seandainya yang mereka ikuti, yang mereka agungkan itu benar-benar orang soleh, kalau mereka menjumpai seperti itu, mereka ridho atau tidak? Enggak ridho, pasti tidak ridho. Nah, pasti tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Seandainya itu betul-betul orang saleh. Kalau mereka menjumpai itu kemudian ridho, berarti bukan orang saleh. Baik, gak usah panjang-panjang. Kita beralih ke masalah berikutnya. Ya. Amarallahu birijtima'i fid dini wa naha 'anit tafarruqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersatu. Apa bersatu? Rukun, berjamaah. Ya. Baik, nyedulur. Apalagi? Coba bahasanya yang biasanya. Nah, baik. Dan melarang kita untuk berpecah belah. Dalilnya banyak, ya. Antara dalil yang memerintahkan kita berjamaah, dalil yang melarang kita untuk berpecah belah, dalil yang memerintahkan kita bersaudara dan seterusnya. Banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Baik, innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimuna akhul muslim dan seterusnya. Bahkan persatuan yang diperintahkan dalam menetapi Islam itu sampai seperti apa? Sampai al-muslimuna kal jasadil wahid. Orang Islam yang benar itu seperti badan yang satu. Satu anggota badannya sakit, semuanya merasakan sakit. Semuanya merasakan sakit. Nah, fabayyanallahu hada bayanan syafian tafhamuhul awamu. Yang seperti ini Allah sudah jelaskan dengan penjelasan yang sangat cukup, yang dapat dipahami oleh orang awam sekalipun.
Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita jangan sampai berpecah belah. Jangan sampai berselisih seperti orang-orang dulu yang akibatnya mereka celaka karena ini. Akibatnya mereka binasa, akibatnya mereka rusak. Wa dzakara annahu amara al-muslimina birijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Allah juga sudah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang Islam supaya bersatu dan melarang mereka untuk berpecah belah. Wa yazidu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dzalika. Nah, yang menambah jelasnya lagi apa-apa yang ada di dalam as-sunnah yang jumlahnya sangat menakjubkan. Berapa banyak hadis-hadis bicara tentang kerukunan. Berapa banyak hadis-hadis bicara tentang persatuan. Baik. Tsumma sara al-amr. Kemudian yang terjadi masalahnya adalah ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Yang terjadi sekarang adalah berpecah belah. Baik itu dalam masalah usuluddin, masalah akidah, maupun masalah furu', masalah fikih. Itu namanya ilmu, itu yang namanya fikih. Ya enggak? Nah, yang dianggap ilmu justru ajakan untuk apa? Berpecah belah. Nah, yang dianggap kefakihan adalah ajakan untuk berpecah belah. Nah, ilmu kefakihan artinya adalah apa sekarang? Untuk kelompok ini adalah keahlian mengajak seseorang bergabung ke kelompok ini. Mengikat seseorang pada kelompok ini. Untuk jamaah ini juga sama. Ya. Nah, kalau di Islam jamaah, misalnya DLDI misalnya, ukuran ilmu dan kefakihan seseorang apa itu? Hah? Ya menghafal doktrin-doktrinnya, mengajakkan orang kepada doktrin-doktrinnya. Itulah ilmu, itulah fakih. Itulah fakih. Nah, itulah fakih. Coba apa yang mereka katakan ketika mereka mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa artinya itu? Hah? Nah, memiliki loyalitas yang kuat, ya tak? Nah, keyakinan yang kuat terhadap doktrin-doktrinnya. Itu yang jadi ilmu. Itu yang jadi fikih. Nah, kita sempitkan lagi. Karena kita nanti kalau kasih gambaran orang-orang yang jauh, kadang-kadang kita ngerasa nggak kenean. Nah, di kalangan kita, ya, orang-orang yang sudah berkomitmen untuk apa? Menetapi akidahnya ahlus sunnah. Fenomena seperti ini ada apa enggak? Banyak. Banyak. Nah, kita jumpai banyak orang mengajarkan perpecahan. Nah, dengan apa? Alasan satu perbedaan kecil. Perbedaan apa? Kecil. Perbedaan masalah fiqhiyah. Perbedaan masalah fiqhiyah. Yang sana nggak suka foto, nggak suka video. Yang sini nggak apa-apa dengan foto dan video. Wah, sudah jadi apa? Pecah belah. Ikut sana berarti ikut ahli bid'ah. Ikut sana jadi bukan ahli sunnah. Nah, nah, sampai seperti itu. Nah, jadi yang seperti itu dianggap sebagai ini apa namanya, konsekuensi dari manhaj yang lurus, konsekuensi dari akidah yang kuat. Nah, tidak. Baik. Nah, wasara al-amru bilijtima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Nah, sementara orang yang
menyuarakan pentingnya bersatu, pentingnya rukun, pentingnya kompak, dianggap sebagai orang zindik. Apa zindik? Zindik itu dalam bahasa salaf itu namanya munafik. Nah, orang munafik. Au majnun, atau orang yang gila. Nah, atau julukan-julukan yang lain. Wah, itu apa namanya? Manhajnya manhaj pramuka itu. Di sini senang, di sana senang. Ada lagi yang dijuluki itu mumayyi itu yang dijuluki dan seterusnya. Lah. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum. Di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan itu juga terjadi. Ya, perbedaan itu juga terjadi. Nah, misal ketika perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Khandaq mengatakan, nah, kita berangkat ke Bani Nadir. Rasul memesankan semuanya gak boleh sholat kecuali di kampungnya Bani Nadir. Para sahabat keluar dari Madinah, di tengah jalan mereka menjumpai waktu asar sudah hampir habis. Sebagian dari mereka mengatakan Rasulullah memerintahkan kita sholatnya di sana. Sebagian dari mereka Bani Quraidah ya. Nah, sebagian dari mereka mengatakan bukan itu maksud Rasulullah. Maksud Rasulullah supaya kita segera sampai di sana. Akhirnya ada yang sholat di jalan, ada yang sholat setelah sampai. Nah, perselisihan seperti itu menjadikan mereka bermusuhan atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, dalam masalah yang lebih lebih serius. Misalnya, masalah riba. Nah, sebagian ada yang punya pemahaman riba itu adanya dalam hal nasi'ah saja. Nah, tidak ada riba selain dalam nasi'ah. Nah, mereka jadi bermusuhan karena itu? Enggak. Masalah yang lebih besar lagi. Apa? Masalah haji tamattu. Ya, Umar sempat melarang haji tamattu, diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka berpecah belah karena itu? Tidak. Mereka tidak berpecah belah karena itu. Nah, tidak berpecah belah karena itu. Nah, intinya saudara sekalian, tidak semua perbedaan pendapat itu akhirnya menjadikan kita berpecah belah. Jangan. Ya. Apalagi perpecahan itu atau perbedaan itu bukan dalam masalah yang prinsip dan di dalam masalah yang memungkinkan adanya ijtihad dalam ini. Dalam masalah ini ada ruang ijtihad. Ketika ada ruang ijtihad dalam suatu masalah, maka perbedaan dalam hal ini dimaklumi. Karena apa? Memang ada ruang untuk ijtihad. Kita lihat coba. Di kalangan orang dulu, ada enggak perbedaan pendapat tentang batalnya wudhu karena makan daging unta? Ada. Ya enggak? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan wudhu. Konsekuensi dari perbedaan ini apa? Suatu saat mereka akan sholat di belakang imam yang berpendapat bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Imamnya habis makan daging unta. Makmumnya tahu. Dalam keyakinan makmum itu batal wudhu. Dalam keyakinan imam itu bukan batal wudhu. Bukan batal wudhu. Berarti dia sholat di belakang imam yang dia yakini wudhunya batal. Mereka bisa itu begitu. Masalah serius nggak itu? Masalah serius sekali. Masalah serius sekali.
Tapi selagi ya memang ada ruang untuk berijtihad dalam masalah ini, perbedaan itu harus dimaklumi. Nah, harus dimaklumi. Nah, ikhwan rahimanillah wa iyyakum. Seorang mujtahid ketika mereka sudah sampai pada kesimpulan ijtihad. Nah, apakah kemudian mereka itu menvonis berarti yang selain ini itu 100% salah? Enggak. Masalah-masalah ijtihad, para mujtahid mereka paham kok. Ketika mereka sudah sampai pada satu kesimpulan yang mereka dapat itu kadarnya adalah dzon. Apa itu dzon? Nah, prasangka kuat, hipotesa. Nah, hipotesa. Yang artinya apa? Nah, kemungkinan besar yang benar itu seperti ini. Tapi masih ada kemungkinan salah. Nah, ada kemungkinan salah. Nah, secara dalil ketika kita menjumpai kemungkinan besar yang benar ini, mana yang kita ikuti? Yang kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Nah, yang kemungkinan besar. Nah, yang kemungkinan besar yang kita ikuti. Nah, tapi terhadap yang berbeda pendapat, apa yang mereka lakukan? Apa mereka bid'ahkan? Apa mereka sesatkan? Enggak. Nah, kita ambil contoh dalam hal ini adalah statement seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan apa? Nah, yang benar itu madhabku. Tapi ada kemungkinan salah. Selain madhabku itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah gitu. Seperti itu. Nah, jadi selagi ada ruang untuk berijtihad dalam suatu masalah, ya, perselisihan itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar permusuhan. Nggak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, perselisihan dalam seperti itu masmuh, diperbolehkan. Nah, dan bahkan setiap orang harus mengikuti apa yang dia yakini kemungkinan besar benarnya ini. Itu kewajiban dia. Itu kewajiban dia. Nah, di masa sekarang ini, saya waktu belajar di Haram, masyayikh saya perhatikan mereka berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Saya punya satu syekh yang dia anti banget dengan namanya foto tuh, anti. Ya mau betul kalau difoto itu nggak mau. Nah, yang satunya Masya Allah. Nah, setiap momen bagus, pemandangan bagus, foto. Nah, nah, tapi Masya Allah ikhwan, mereka itu teman dekat, teman akrab, dan nggak ada masalah di antara mereka, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Gitu. Tapi dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Dan mereka bisa itu ngajar dalam satu lembaga, bisa. Ya, saya punya lagi Syekh dari Sangkit. Namanya Syekh Sayyid Imam Hafizahullah. Umumnya masyayikh di Haram itu mereka tidak menganjurkan umrah lebih dari satu kali dalam satu kali kedatangan di Mekah. Kali datang umrah ya sudah. Beliau adalah salah satu ulama di Haram yang membolehkan umrah berkali-kali. Nah, sekali datang. Baik, beliau ngajar di mana itu? Di Ma'had Haram. Nah, bahkan beliau itu kalau ada orang yang nanya seperti itu, di depan santri itu kadang jawab sambil cengar-cengir gitu.
Artinya apa? Beliau tahu yang lain ini pasti nggak sependapat dengan saya. Beliau jawab dengan cengar-cengir gitu. Oh, udah sana kamu pergi umroh nggak apa-apa, bagus. Katanya. Baik. Jadi itu deh kan. Nah, jadi tidak karena kita berbeda pendapat, kemudian kita nggak bisa bersama. Nah, perpecahan itu saudara sekalian timbul ketika apa? Kita memaksakan pendapat kita harus diterima. Kapan perbedaan pendapat itu tidak kita tolerir? Satu, ketika dia tidak ada sandaran dalil. Ya. Ketika tidak ada sandaran dalil. Atau pendalilan yang ngawur sakara PDW, itu sama. Ya. Nah, orang dia pakai dalil tapi pakai dalilnya ngawur. Nah, seperti ini kita ingkari, kita nggak terima pendapat seperti itu. Nah, atau itu dalam masalah-masalah yang tidak ada ruang dalam berijtihad. Ya, misalnya apa? Nah, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu sesuatu yang terkait dengan apa? Hal yang gaib. Nah, itu terkait dengan yang gaib. Nggak ada ruang untuk berijtihad di situ. Akal kita hanya berfungsi untuk apa? Memahami teks yang datang itu seperti apa. Nggak ada ruang untuk berijtihad di situ. Baik ya. Nah, ini saudara sekalian, kita harus belajar juga dalam hal ini, belajar dewasa dalam menghadapi masalah khilafiyah, dalam masalah perbedaan. Nah, tapi tidak juga terus kebablasan. Nah, sebagian orang dengan maksud toleransi, nah, atau ya dengan judul yang bagus, wasatiyah dan seterusnya, tapi toleransinya kebablasan. Nah, atau hujahnya kebablasan. Nah, setiap masalah khilafiyah dikatakan bahwa namanya khilafiyah itu adalah rahmat, tidak semuanya begitu. Ya, setiap ada masalah khilafiyah ini adalah keluasan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu saudara sekalian ya. Nah, tidak. Nah, jadi khilafiyah yang kita tolerir, yang kita maklumi adalah khilafiyah yang satu apa? Dalam masalah yang ada ruang buat berijtihad. Yang kedua, nah, qaulnya ada kekuatan secara dalil. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau yang umum, misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, misalnya masalah kunut subuh, misalnya masalah kunut subuh, misalnya ini adalah masalah yang memang ada ruang untuk berijtihad di situ, ya enggak? Nah, ada beberapa dalil menunjukkan disyariatkannya kunut subuh, ada beberapa dalil yang menunjukkan kunut subuh tidak disyariatkan. Baik. Kemudian yang sini berkesimpulan disyariatkan kunut subuh, yang di sini berkesimpulan tidak disyariatkan kunut subuh. Nah, ini contoh ruang di mana ada ruang buat ijtihad dan sama-sama memiliki apa? Sandaran dalil yang kuat. Baik. Misal lagi kalau dalam masalah salat apa? Apakah baca bismillahnya dikeraskan atau tidak? Nah, jadi sama. Nah, masalah-masalah seperti ini adalah masalah-masalah khilafiyah yang kita harus apa? Harus kita toleransi, harus kita sikapi dengan lapang dada. Harus disikapi dengan lapang dada. Karena masih banyak yang resah karena bertanya masalah ini. Gimana di lingkungan saya itu kalau sholat subuh biasanya imamnya baca kunut dan saya harus gimana? Ada yang sampai akhirnya milih nggak sholat di jamaah di masjid kalau subuh karena apa? Di lingkungannya semuanya imamnya kalau sholat subuh pakai kunut. Nah, ini jadi menghindari sesuatu yang dia anggap mungkar, tapi dia memilih jalan yang kemungkarannya lebih besar. Baik, kita beralih ke
Masalah berikutnya. Kan kita ada 2 sesi ya, jadi kita ini sampai jam berapa? Oh, berarti waktunya panjang berarti. Oke, oke. Baik. Inna min tamamil ijtima. Termasuk dari penyempurnanya persatuan. Agar kita itu betul-betul bisa bersatu. Adalah as-sam'u as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina. Mendengar dan taat kepada siapa yang jadi pemimpin kita. Jadi amir kita. Amir jenengan siapa? Baik. Walau kana abdan habasyian. Walaupun dia itu seorang budak Habasyi. Apa artinya budak Habasyi? Walaupun dia itu tidak memenuhi syarat sebagai seorang amir. Walaupun dia nggak memenuhi syarat sebagai seorang amir. Baik. Ini termasuk apa? Salah satu bagian terpenting yang harus kita tetapi untuk apa? Menjaga persatuan. Siapapun yang jadi pemimpin kita, bahwa dia memenuhi syarat secara syar'i atau tidak. Ya. Kalau kita bicara syarat-syarat imamah, kayaknya nggak ada sekarang kepala negara yang memenuhi syarat. Nggak ada. Nggak ada. Nah, coba yang dilihat itu syarat-syarat imam. Nggak ada satupun kepala negara yang sekarang itu sah dianggap sebagai apa? Imam, sebagai amir, sebagai waliul amr. Nah, siapapun yang jadi pemimpin kita, selagi dia seorang muslim, ya, garisnya itu, selagi dia seorang muslim, nah, dan orang-orang Islam mengakui dia sebagai pemimpin, kita harus taat. Kita harus taat. Kita harus tunduk. Kita harus tunduk. Baik. Kenapa saudara sekalian? Kenapa Islam memberikan otoritas yang sedemikian besar untuk seorang pemimpin? Satu ini. Karena urgennya persatuan. Apabila posisi pemimpin itu lemah, mudah digoyang, akhirnya persatuan gimana? Persatuan lemah juga. Nah, persatuan lemah juga. Nah, nanti gampang banget nanti. Kita nggak cocok sama sana, kita bikin imam sendiri. Kita nggak cocok sama sana, kita bikin pemimpin sendiri. Gitu kan jadinya? Nah, kalau sudah yang sana punya imam sendiri, sana punya imam sendiri, sana punya imam sendiri, sana punya imam sendiri, gimana nanti? Nah, gimana jadinya? Nah, chaos. Baik. Jadi, untuk alasan persatuan. Yang kedua, kita butuh namanya istiqrar. Namanya istiqrar itu sesuatu yang urgent banget, itu daruri. Apa istiqrar itu? Stabilitas. Nah, stabilitas. Nah, makanya imam diberi apa? Otoritas yang besar. Nah, karena ibarat bis itu dia supirnya ini.
Nah, kalau dia nggak dikasih otoritas yang besar, nanti bisnya oling atau apa. Nah, itu membahayakan orang banyak. Nah, maka dalam Islam siapapun yang jadi pemimpin, baik sampean milih atau enggak. Nah, kemarin waktu pemilu ada yang milihnya sana, tapi yang jadi sana. Baik. Nah, siapapun yang jadi pemimpin itu pilihan sampean atau bukan, harus tunduk. Siapapun yang jadi pemimpin senang atau enggak senang, harus tunduk, harus patuh. Baik. Bahkan saudara sekalian, coba nih, karena pentingnya persatuan, karena pentingnya stabilitas, coba. Orang yang secara syarat dia itu nggak memenuhi syarat sebagai pemimpin, ketika dia berkuasa, kita harus tunduk. Kita harus tunduk. Nah, nggak boleh diganggu, nggak boleh dioglek-oglek, apa dioglek-oglek. Digoyang-goyang, nggak boleh. Nah, entah dipermasalahkan ijazahnya atau dipermasalahkan apanya, nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Nah, nggak boleh. Paham ya? Lagi. Coba. Bagaimana Islam menerapkan standar keislaman seorang pemimpin? Coba. Ma'aqama fiqumus shalah. Nah, selagi dia masih sholat. Nah, padahal nawaqidul Islam banyak kan? Nawaqidul Islam banyak kan? Banyak nawaqidul Islam itu banyak. Orang itu bisa saja dihukumi kafir walaupun dia masih sholat. Tapi coba untuk seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin Islam garisnya ma'aqama fiqumus shalah. Nah, selagi dia masih sholat. Paham ya? Loh, tapi saya nggak tahu dia masih sholat apa enggak. Nah, kalau nggak tahu dia masih sholat atau enggak, kita nilainya dari mana? Secara asal orang Islam itu sholat apa enggak? Sholat, ya sudah. Pakai hukum asal. Pakai hukum asal, berarti dia masih sholat. Udah. Nah, kecuali dia sudah bikin pernyataan, saya nggak mau lagi sholat. Itu beda. Nah, tapi dia nggak pernah sholat jamaah di masjid. Ya barangkali dia sholat di rumah. Nah, oh dia nggak pernah di lingkungan istana juga, dia nggak pernah sholat di lingkungan istana. Mungkin dia sholat di kamar. Baik, paham ya? Paham. Nah, jadi ma'aqama fiqumus shalah, ma'aqama fiqumus shalah. Nah, ini kenapa saudara? Persatuan itu tidak bisa wujud kecuali dengan adanya seorang pemimpin, gitulah. Wala jama'ata illa bi imarah. Itu artinya. Nah, persatuan itu nggak mungkin wujud kecuali dengan adanya amir. Baik, bil munasabah. Karena nanti terus, wah berarti kita udah bener dong, gitu ya. Nah, coba. Salah satu tujuan adanya amir, tujuan terbesarnya adalah untuk apa? Mewujudkan persatuan. Berarti sifat seorang amir adalah amir yang bisa menyatukan, gitu ya. Baik. Amir
Amir yang bisa menyatukan yang seperti apa? Amir yang diakui oleh minimal mayoritas. Ya, oleh minimal siapa? Mayoritas rakyatnya. Amir yang berkuasa. Amir yang nggak punya kekuasaan. Amir yang nggak dikenal. Nggak diakui. Nah, dia bisa mewujudkan persatuan? Nggak bisa. Justru adanya amir-amir seperti itu yang akan menimbulkan perpecahan. Itu jawaban ya. Baik. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang wajibnya taat kepada imam, dia bertanya, siapa imam? Kamu tahu siapa imam itu? Imam itu adalah orang yang ketika orang Islam semuanya ditanya, siapa imammu? Dia. Nah, kalau orang Islam ditanya, siapa pemimpinmu? Dia. Sekarang orang Indonesia, orang Islam Indonesia, kalau ditanya, siapa pemimpinmu di Indonesia? Hah? Ada nggak yang jawabnya Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia? Ada yang jawab gitu nggak? Nah, nah, jadi itulah namanya imam. Simpel saja ya, simpel saja namanya imam. Namanya imam seperti itu. Baik. Jadi termasuk unsur penting yang harus ada untuk menyempurnakan persatuan adalah mendengarkan dan taat kepada siapapun yang berkuasa, siapapun yang jadi pemimpin kita. Baik ya. Nah, dan jangan gampang-gampang mengkafirkan dia. Ya, jangan gampang-gampang mengkafirkan dia. Nah, standar dihukuminya seorang pemimpin sebagai muslim itu enggak seperti yang lain. Enggak seperti yang lain. Nah, enggak seperti yang lain. Nah, selagi dia masih sholat, dia masih apa? Masih muslim. Dah, masih muslim. Ini secara hukum lah ya. Kita bicara tentang hukman. Kita bicara hukman, bukan bicara dianatan. Ya, adapun secara dianat sebenarnya dia masih Islam atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Tapi secara hukum kalau ada pemimpin seperti ini, kita katakan apa? Dia masih Islam. Dia masih Islam. Nah, dan standar seperti ini ada dalam syariat agar apa? Terwujud namanya persatuan. Terwujud nama persatuan. Karena persatuan itu tidak akan wujud tanpa adanya seorang pemimpin. Nah, persatuan itu akan melemah apabila pemimpinnya dilemahkan juga. Nah, makanya kita sangat mengingkari ya seruan-seruan baik itu atas nama dakwah, atas nama apa saja ya, yang merendahkan kepada pemerintah, melemahkan pemerintah, itu kita sangat mengingkari. Nah, karena ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Baik ya. Baik. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hada bayanan sya'i'an da'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini dengan penjelasan yang sangat banyak. Baik, dengan berbagai macam metode penjelasan baik secara syariat maupun secara takdir. Secara syariat di mana? Dalil-dalil itu. Isma'u wa ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Oh iya. Itu secara apa? Syariat. Banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang
memerintahkan kita untuk taat mendengar kepada pemimpin. Secara takdir, kenyataan. Bagaimana? Secara kenyataan bagaimana? Nah, ketika pemimpin itu dijatuhkan, yang timbul adalah apa? Kekacauan. Nah, coba dalam Islam, kalimat dari ta'ammaro, wa in ta'ammaro alaikum abdun habasyun. Apa artinya ta'ammaro itu? Ta'ammaro itu adalah menduduki jabatan keamiran tanpa hak. Itu namanya apa? Ta'ammaro. Misal apa? Dia tidak memenuhi syarat untuk jadi presiden. Nah, terus dengan rekayasa apa akhirnya dia bisa jadi presiden? Entah memalsukan ijazah atau apa saja misalnya. Baik, misal. Nah, atau misalnya dia melakukan kudeta misalnya. Nah, itu nggak boleh secara syariat. Secara syariat nggak boleh. Baik. Tapi ketika dia sudah berkuasa, apa kata syariat? Isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. Nah, saudara sekalian, misal dengan alasan dia menduduki jabatan itu dengan cara yang tidak sah, kita harus gulingkan dia. Kita bolehkan kudeta, pemberontakan. Nanti pemerintah hasil kudeta ini sah apa enggak? Enggak sah juga. Berarti boleh digulingkan lagi. Ya enggak? Nanti yang gulingkan lagi hasil kudeta juga. Sah lagi apa enggak? Enggak sah lagi. Boleh digulingkan lagi. Bubrah enggak negara? Bubrah. Kenyataan saudara sekalian yang kita saksikan. Nah, di mana ada negara yang berhasil menggulingkan penguasanya. Akhirnya seperti apa? Dulu waktu mereka dikompor-kompori, diprovokasi untuk menggulingkan penguasanya. Dijanjikan mimpi-mimpi yang indah. Kenyataannya sekarang seperti apa? Libya seperti apa? Begitu mereka berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi. Sampai sekarang mereka seperti apa? Nah, Irak, mereka berhasil menggulingkan siapa? Saddam Hussein. Akhirnya mereka seperti apa sekarang? Itu hasilnya, saudara sekalian. Itu hasilnya. Nah, bahkan di tempat kita. Dulu waktu mau menggulingkan Pak Soeharto kayak apa janji-janjinya? Nah, begitu Pak Soeharto bisa digulingkan, sampai sekarang ada enggak pemimpin yang bisa prestasinya mendekati Pak Soeharto aja? Nah, sampai ada yang bikin tulisan piye kabare enak zamanku tau. Nah, sekarang kalau masih ada lagi yang ngompor-ngompori kita. Ini yang begini. Nanti kalau kita bisa gulingkan dia, kita jadikan fulan jadi. Kita harus belajar dari pengalaman. Baik ya. Baik. Summa sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yadda'i ilma. Tapi kemudian masalah yang sepenting ini bisa nggak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku sebagai ahli ilmu. Yang mereka tahu hanya afdalul jihad kalimatul haqqi 'inda sultanin jairin. Nah, jihad yang paling afdal adalah kalimat yang besar di sisi penguasa yang menyimpang. Nah, yang tahu hanya itu. Yang ditahu si ulama fulan pernah melaknati siapa? Pemimpin yang jair, yang dan seterusnya. Yang ditahu siapa? Sejelek-jeleknya pemimpin adalah yang melaknati kalian dan yang kalian laknati. Kan berarti boleh melaknati mereka dan seterusnya.
Padahal katanya itu ahli ilmu. Yang ditahu hanya sisi apa? Boleh melaknati. Nah, pembicaraan tentang bagaimana hak mereka, pembicaraan bagaimana kewajiban kepada mereka, hampir nggak disinggung. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum. Hubungan rakyat dengan pemerintah itu bukan hubungan muawadhah. Apa muawadhah? Barter. Bukan. Kalau kamu jadi pemimpin yang baik, saya jadi rakyat yang baik. Kalau kamu bisa adil, saya patuh. Enggak. Ya. Nah, jadi syarat untuk kita tunduk kepada pemerintah itu enggak nunggu mereka jadi pemimpin yang baik, mereka jadi pemimpin yang adil. Enggak. Nah, kita berkewajiban mendatangkan hak kita kepada mereka walaupun mereka tidak mendatangkan kewajiban mereka kepada kita. Nah, itu hubungan kita dengan pemimpin seperti itu. Sebagian orang mengira bahwa hubungan kita dengan pemerintah itu hubungan muawadhah. Kalau mereka baik, kita baik. Mereka nggak baik, kita nggak baik juga. Tidak, syariat tidak seperti itu. Ya, syariat mengajarkan gimana? Apabila mereka tidak mendatangkan hak kita, bagaimana? Hah? Datangkan hak mereka dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama, ketika mereka mendengar sejelek-jeleknya pemimpin adalah pemimpin yang kalian laknati dan yang melaknat kepada kalian. Apakah kesimpulan mereka langsung, wah berarti nggak apa-apa melaknati mereka? Bukan begitu saudara sekalian. Ini gambaran seburuk-buruknya pemimpin. Bukan ajaran buat kita kalau pemimpinmu jelek kamu laknati, bukan. Bahkan kita dengar dari ucapan para ulama dulu. Mereka mengatakan, andai saya diberi satu saja doa yang mustajabah. Seandainya saya diberi satu permintaan, doa pasti diijabahi. Saya akan gunakan itu untuk pemimpin. Kenapa? Baiknya pemimpin itu baiknya yang dipimpin. Nah, baiknya yang dipimpin. Kita kadang-kadang terprovokasi oleh ajakan orang-orang yang seakan-akan itu orang-orang pinter. Ya, nah, pandai bicara masalah politik dan seterusnya. Nah, mungkin saya nggak bisa niru bahasa mereka karena mereka ahlinya di situ. Tapi ujung-ujungnya kita diajak melakukan sesuatu yang itu nggak ada manfaatnya buat kita. Andai hubungan pemerintah dengan masyarakat, masyarakat mendatangkan haknya pada pemerintah. Maksudnya seperti apa? Taat. Haknya pemerintah dari masyarakat adalah apa? Taat. Baik, taat. Nah, baik ya. Kita diajak mencaci maki. Kalau pemimpin ini kemudian jatuh, kita ada untungnya apa enggak? Enggak ada untungnya. Ya enggak? Anggap saja kita dijanjikan akan ada yang lebih baik dari dia. Apa itu bisa dipastikan? Belum tentu. Ketika dia jatuh, belum tentu kita dapat ganti yang lebih baik. Oh iya. Tapi mudaratnya sudah nyata, kerusakannya nyata. Apa itu? Kegaduhan. Belum lagi nanti gesekan antar pendukung. Ya, yang lebih parah lagi kalau sampai di negara-negara lain itu sampai terjadi perang saudara. Itu kan perkara apa itu? Perkara kepemimpinan, perkara kepemimpinan. Nah, perkara kepemimpinan.
Nah, tapi saudara sekalian coba cara berpikirnya ulama coba. Daripada kamu memprovokasi, daripada kamu menjelek-jelekan, daripada kamu menjatuhkan, doa agar pemimpinmu dijadikan pemimpin yang baik. Coba kalau seluruh orang Islam se-Indonesia mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan presiden saya, wakil presiden saya, sak menteri-menterinya dijadikan pemimpin-pemimpin yang baik untuk negara, untuk umat. Terus satu saja doanya dikabulkan. Kita dapat manfaat apa enggak? Jelas manfaatnya. Nah, kadang-kadang kita itu terus karena apa ya? Senang-senang baca berita politik itu tuh loh. Akhirnya terus melok jadi politikus. Nah, saudara sekalian, siapapun orangnya, apapun alasannya, ya, yang mengajak kita buat apa? Menjatuhkan pemerintah dan seterusnya. Baru dia bilang nggak ada agenda politik dan seterusnya. Itu bohong. Bohong. Ya, nah bohong. Nah, mereka itu sama-sama. Mereka itu ibaratnya apa itu? Nah, mereka itu sebenarnya kan politikus yang lagi nggak dapat apa? Nggak dapat apa? Jabatan sama gitu loh ya. Nah, mereka itu kan ini ibarat nih kue ini loh ya. Nah, ini kan mereka kan rebutan sama yang berkuasa, mereka lagi nggak dapat, yang kuasa yang dapat gitu kan ya. Nah, mereka lagi nggak dapat kuenya ini. Nanti kalau mereka yang dapat kuenya beda lagi kok ceritanya. Nah, beda lagi ceritanya. Nah, makanya kita jangan mudah diprovokasi. Daripada begitu, doa yang baik buat pemerintah. Nanti kalau doa kita dikabulkan, kita semua jadi baik. Nah, paham ya? Baik. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Kemudian perkara yang sepenting ini banyak orang yang mengaku sebagai ahli ilmu nggak ngerti. Kalau nggak ngerti bagaimana mau ngamalkannya? Gimana mau ngamalkannya? Akhirnya coba. Nah, modal tampang kiai, modal tampang ustadz. Nah, terus memprovokasi orang banyak, menentang kepada pemerintah. Ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengajak untuk menghormati pemerintah, taat kepada pemerintah, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Wah, itu mudahin. Apa mudahin? Penjilat. Nah, itu ulama letoy itu, nggak punya prinsip itu, nah dan seterusnya. Nah, bukan itu saudara sekalian masalahnya, bukan itu. Nah, antum coba lihat, nah, di negara-negara yang ulama-ulamanya atau mayoritas ulama-ulamanya, nah berpegang pada sunnah. Nah, apakah penguasanya itu sesoleh yang kita bayangkan? Coba. Sekarang lihat pemerintah Saudi, wis. Apakah rajanya atau penguasanya itu sesoleh yang kita bayangkan? Enggak kan? Tapi bagaimana sikap ulama-ulamanya? Bagaimana sikap ulama-ulamanya? Apakah mereka terus nanti di tempat terbuka mengkritisi ulamanya? Enggak ada seperti itu, enggak boleh juga, tidak boleh. Nah, bukan perkaranya kita setuju pada kemungkaran, bukan, ya, tapi mengingkari kemungkaran, apalagi itu terjadinya pada penguasa, itu ada caranya. Baik, pada zaman goncangnya kepemerintahan Utsman bin Affan, nah,
Ada yang mendatangi Abdurrahman bin Auf. Kenapa kamu nggak datang kepada Utsman bicara dengan Utsman? Apa kata Utsman? Apa kalau saya ngomong sama Utsman saya harus laporan sama kamu? Enggak. Ya. Artinya apa tuh? Dia mengajarkan ketika kita hendak mengingkari, diingkari di tempat yang tertutup. Nah, namanya pemimpin tuh punya ego loh, saudara sekalian. Nah, kalau kita terus menyuarakan saran kita dengan lewat demo, lewat tekanan, nanti begitu dia ngikuti kita, dia merasa apa? Wah, saya terpengaruh dengan tekanan. Ya enggak? Kalau enggak ikut, wah, ndablek. Nah, enggak enak bener ya akhirnya. Baik. Baik, saudara sekalian. Nah, jadi taat kepada pemerintah dalam hukum syariat itu seperti itu. Tapi bukan berarti ya terus semuanya ditaati, itu juga enggak. Taat itu dalam masalah apa? Fil ma'ruf, dalam kebaikan. Apabila perintahnya jelas-jelas bertentangan dengan agama, ya kita tidak taati, kita enggak ikuti. Tapi dia sebagai pemerintah, kita tetap apa? Hormati dia, ya. Kita tetap hormati dia. Nah, yang nggak benar itu yang kita nggak ikuti. Nah, tapi secara umum kita masih tetap tunduk kepada dia. Baik, jazakumullahu khairan. Insyaallah untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.